Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Andika Pramuswara dengan NPM 2010-6310-586 dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Saya akan menceritakan biografi singkat tentang salah satu tokoh matematikawan yang terkenal di dunia yang bernama René Descartes dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Atinwarmi, MPD. René Descartes merupakan seorang ahli matematikawan yang berasal dari bangsa Prancis yang lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1596 di desa La Haye-la, Prancis dan wafat pada umur 53 tahun, tepatnya pada tanggal 11 Februari 1650 di Stockholm, Swedia. Dia terkenal dengan sebutan Bapak Geometri Analitik dan Bapak Matematika Modern. Lalu ia melanjutkan studinya di Universitas Jesuit pada tahun 1604 sampai 1612 yang tampaknya telah memberikan dasar-dasar matematika modern, walaupun bidang yang ia ambil adalah bidang hukum. Meskipun René Descartes memperoleh pendidikan yang baik, tetapi ia yakin betul bahwa tidak ada ilmu apapun yang bisa dipercaya tanpa ilmu matematika atau ilmu pasti. René Descartes merupakan seorang putra dari pasangan Jean Brochard dan Joachim Descartes, yang dimana Joachim Descartes merupakan ketua parlemen Inggris yang memiliki tanah yang luas. Ketika Descartes wafat, Descartes menerima warisannya dan menginvestasikan uangnya dengan pendapatan 6-7 ribu francs per tahun. Bukannya ia melanjutkan pendidikannya, Descartes lebih memilih untuk mengelilingi benua Eropa dan melihat dunia dengan mata kepalanya sendiri. Perjalanan pertamanya yaitu ia pergi ke Paris pada tahun 1612 yang ia anggap kehidupan di Paris sangatlah membosankan. Untuk itu, ia memilih untuk mengasingkan diri kembali ke desa terpencil yang bernama Faubourg untuk menekuni geometri. Lalu teman-temannya dapat menemukan ia di tempat persembunyiannya. Oleh karena itu, ia mendaftarkan diri sebagai tentara Belanda pada tahun 1617. Namun, setelah terjadinya perang 30 tahun, ia terdorong untuk mendaftarkan diri kembali untuk menjadi tentara Bavaria pada tahun 1619. Di Bavaria inilah ia mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ia tuangkan ke dalam bukunya yang bernama Discours de la Méthode. Berikut adalah karya-karya René Descartes. Yang pertama adalah karya tulis dengan buku yang berjudul Rules for the Direction of the Mind, yang kedua buku Le Monde, yang ketiga buku Discourse on Method, dan yang keempat, buku Meditation on First Philosophy. Dan karya filsafatnya yaitu Pengetahuan yang Pasti, Ontologi Tuhan dan Benda, dan Metafisika. Diketahui dalam biografi René Descartes, pada tahun 1629, ia telah menuliskan salah satu bukunya yang terkenal yang berjudul Rules for the Direction of the Mind. Buku ini berisikan garis-garis besar mengenai metodenya dalam memperoleh pengetahuan. Namun, buku ini diterbitkan setelah 50 tahun Descartes wafat. Karyanya yang kedua yaitu buku Le Monde. Pada buku ini, ia memfokuskan pada bidang-bidang yang dapat berdiri sendiri seperti optik, meteorologi, matematika, dan bidang ilmu lainnya. Namun pada tahun 1633, tatkala ia dengan penguasa gereja di Italia mengutuk Galileo Galilei karena menyokong teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, bukan datar, dan bumi mengitari matahari, bukan sebaliknya. Untuk itu, René Descartes sangat berhati-hati untuk tidak menerbitkan bukunya, walaupun sesungguhnya ia menyetujui teori Kopernikus. Sebagai gantinya, pada tahun 1637, ia menerbitkan salah satu bukunya yang sangat terkenal dengan judul Discourse on Method. Pada buku ini terdapat 3 esai. Yang pertama, ia menjelaskan tentang optics atau pelengkungan cahaya yang sesungguhnya telah ditemukan oleh Wilbur Snell. Lalu ia juga mempersoalkan masalah lensa, alat-alat optik, fungsi mata dan kelainannya, serta menggambarkan teori cahaya yang belakangan ini telah dirumuskan oleh Christian Huygens. Lalu yang kedua, terdiri dari perbincangan ihwal meteorologi. Descartes membicarakan soal awan, hujan, angin, serta penjelasan yang tepat mengenai planet. Tambahan yang ketiga yaitu geometri. Ia telah mempersembahkan sumbangan paling penting dari di antara semua yang telah disebut, yaitu penemuannya tentang geometri analitis. Ini merupakan kemajuan besar di bidang matematika. Oleh karena itu, ia disebut dengan Bapak Geometri Analitik, dan ini merupakan jalan bagi Newton untuk menemukan kalkulus. Lalu, pada tahun 1641, René Descartes menerbitkan bukunya yang termasyhur dengan judul Meditation on First Philosophy.
Dan bukunya yang kedua dengan judul Principle of Philosophy muncul pada tahun 1644. Kedua buku ini ditulis dalam bahasa Latin dan terjemahan Prancisnya terbit pada tahun 1647. Karya filsafatnya yang pertama yaitu Pengetahuan yang Pasti. Misi filsafatnya adalah berusaha mendapatkan pengetahuan yang tidak dapat diragukan. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan dalam 3 bagian dapat diragukan. Pengetahuan-pengetahuan yang ia ragukan yang pertama adalah pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi, itu dapat diragukan. Yang kedua, fakta umum tentang dunia, semisal api itu panas dan benda yang berat akan jatuh, juga dapat diragukan. Yang ketiga, logika dan matematika, prinsip-prinsip logika dan matematika juga dapat diragukan. Dari keraguan-keraguannya tersebut, René Descartes hendak mencari pengetahuan apa yang tidak dapat diragukan, yang akhirnya mengantarkan pada premisnya yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Karya filsafatnya yang kedua yaitu ontologi Tuhan dan benda. Dalam pikiran Descartes, ia memiliki suatu gagasan tentang Tuhan yaitu suatu makhluk sempurna yang tak terhingga. Dan ia menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan ketidakmampuannya untuk membuktikan bahwa benda material sejatinya tidak ada. Dan yang ketiga adalah metafisika. Bagi Descartes, realitas terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah benda material yang terbatas, contohnya objek fisik seperti tubuh manusia, kursi, dan meja. Yang kedua, benda mental non-material yang terbatas seperti pikiran dan jiwa manusia. Dan yang terakhir, benda mental yang tak terbatas, yaitu Tuhan. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.